wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Wiwi Purwianti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Tegalembo Satuata, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bersama Bapak Insan Mukti Surgawi, guru seni budaya SMP Negeri 4 Tegalembo Satuata. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat. Oke. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengadakan pengamatan pada proses pembelajaran Bapak. Oke, tujuan pelaksanaan supervisi ini yaitu untuk mengetahui kesiapan jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Insan, dan wawancara ini ditujukan agar Pak Insan lebih percaya diri dalam menghadapi kegiatan supervisi besok ya Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Insan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang kira-kira akan dicapai oleh Pak Insan dalam kegiatan proses pembelajaran? Ya, terima kasih Wiwi atas pertanyaannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin saya laksanakan saat pembelajaran nanti yaitu mengidentifikasi ragam hias daerah. Kemudian yang kedua itu ada membuat atau mendesain ragam hias daerah sesuai dengan pola yang organis dan geometris. Oke. Jadi tujuannya ada dua Pak ya. Tujuan yang ingin dicapai yaitu mengidentifikasi dan mendesain ya, mengidentifikasi dan mendesain ragam daerah tadi ya. Oke, kemudian kira-kira ada nggak Pak pengembangan yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran atau pengembangan yang ingin Pak Insan terapkan? Ya, untuk pengembangan khususnya dalam pembelajaran ini saya menginginkan beberapa cara atau metode nanti agar pembelajaran itu terlaksana dengan baik melalui pengembangan metode, sehingga hasilnya juga anak-anak juga mengembangkan karyanya dari desain daerah. Oke, terima kasih. Jadi Pak Insan ingin menekankan pengembangannya pada metode ya Pak ya? Metode. Oke, selanjutnya saya ingin tahu tentang bagaimana Pak Insan merancang rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, mungkin strateginya atau modelnya atau metodenya atau dan lain-lain. Ya. Untuk rancangan pembelajaran saya menggunakan nanti pasti di mata pelajaran seni rupa itu ada metode demonstrasi, mendemonstrasikan pada anak-anak tentang mendesain itu seperti apa. Kemudian modelnya menggunakan project based learning, karena nanti hasilnya sebuah karya seni yang harus dilakukan dengan tahap-tahap yang sesuai aturan. Oke, jadi pembelajaran nanti menggunakan demonstrasi ya, demonstrasi dengan model PBL ya. Oke. Jadi untuk media pembelajaran yang Pak Insan gunakan seperti apa itu? Ya, media yang saya gunakan nanti itu tayangan, berupa tayangan slide. Kemudian ada video juga, itu sebagai bekal anak dalam belajar. Oke, jadi ada tayangan, ada slide dan ada video Pak ya. Kira-kira ini kapan nih Pak Insan akan melaksanakan pembelajaran? Kira-kira harinya, kelasnya atau jamnya? Nanti pelaksanaan itu hari Rabu di kelas 8 dan jamnya itu jam 1 sampai jam 3, jadi 3 jam mata pelajaran seni rupa itu 3 jam. Oke, jadi kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan pada hari Rabu besok ya Pak ya, di kelas 8 jam 1, 2, 3. Oke, saya akan datang ke kelasnya Pak Insan dan saya akan melihat, mengamati, kemudian mencatat kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas Pak Insan. Oke, terima kasih Pak Insan. Nanti setelah kegiatan supervisi di kelas, kita akan mengadakan wawancara lagi
yang akan didampingi oleh pengajar praktik ya Pak. Oke, sebelum saya akhiri mungkin Pak Insan ada yang mau disampaikan, apa yang didapat Pak Insan pada sesi percakapan? Ya, dari percakapan ini saya mendapatkan berbagai hal, terutama persiapan saya nanti dalam pembelajaran, mempersiapkan pembelajaran itu harus semaksimal mungkin. Oke, Pak Insan terima kasih ya atas waktunya menemani saya mengadakan percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan pembelajaran Pak Insan. Demikian tadi percakapan pra-observasi dengan Pak Insan, guru seni budaya dari SMP Negeri 4 Tegal 1 Atap. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Terima kasih atas semangatnya di hari Rabu. Seperti biasa kita menjalankan atau melaksanakan pembelajaran seni rupa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin berdoa, silakan. Ya. Doa mulai. Ya, terima kasih. Kegiatan bisa lancar pembelajaran kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari materi tentang ragam hias. Sebelum kita lebih jauh mengenal ragam hias, kita ada sedikit ice breaking biar kita nanti semangat dalam pembelajaran. Oke, ini ada 3 baris bangku. Nanti yang baris kanan saya atau sebelah kiri 3 ini nanti kata-katanya hu ya. Tangan kanan saya ke atas bilang hu. Terus yang kiri bilang ha. Ya, itu ya. Oke, sesuai aba-aba. Instruksi pertama seperti itu. Nanti kita tambah lagi ada gerakan-gerakan. Semakin ke atas semakin ke keras, semakin ke bawah semakin pelan. Oke, kita coba tambah ekspresinya. Yuk, siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan sedikit memberikan tentang materi yang kemarin. Ada yang masih ingat? Ya, apa yang didapat materi kemarin? Materi kemarin? Nah, poster. Oke. Kita di materi ini kita akan belajar tentang ragam hias daerah. Sebelum kita mulai mempelajari ragam hias daerah, kita bersama-sama
menyanyikan sebuah lagu nasional. Sama-sama ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata suaranya semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran, tadi sudah kita bahas sedikit tentang apa? Kita akan mempelajari hari ini tentang ragam hias. Ada yang kalian pahami tentang ragam hias? Apa? Hubungannya apa ragam hias itu? Budaya, apalagi alam, apalagi seni, bagus, apalagi yang saya pakai batik. Nah, ada lagi pahatan, bagus, pahatan, ukiran, itu termasuk apa? Seni atau ragam hias. Jadi itu yang kalian sebutkan semua tentang batik, tentang ukiran, tentang seni, tentang alam, tentang budaya, itu adalah sebuah ragam hias. Jadi dari dua kata itu ragam hias. Ragam itu satu atau banyak? Banyak. Jadi bukan hanya satu, beragam. Kalian bisa amati di baju saya ada objek apa? Ikan, apalagi? Daun. Ada satu ikan saja? Tidak. Daunnya cuma satu saja? Tidak. Nah, namanya ragam hias itu seperti itu. Tidak hanya satu hiasan, tapi beragam. Tidak hanya satu. Itu tentang ragam hias. Kemudian di pembelajaran pada pagi hari ini kita nanti akan mempelajari tujuannya, yaitu untuk memahami pengertian ragam hias dan juga mendesain ragam hias daerah. Jadi yang pertama nanti kalian memahami ragam hias itu apa sih? Nah, tujuannya itu, dan juga di akhir nanti kita akan mendesain. Tujuannya kalian bisa mendesain sebuah ragam hias sesuai daerah kita, daerah Pacitan atau Pucang khususnya. 1000 buah, ya bagus. 1001 buah. Apalagi? Pantai ada. Apalagi khasnya Pacitan? Hah? Gunung.
Ya, gunung. Bagus, nggak apa-apa. Kan bukit-bukit di kota lain nggak ada yang berbukit seperti ini. Apalagi? Gua. Tadi sudah satu gua. Ada yang lain? Tumbuhannya biasanya apa yang khas? Ada yang tahu ini bentuk apa? Ayo, kelek ini. Apa? Ini adalah buah pace. Tahu pace? Tidak. Mengkudu. Tahu mengkudu? Betis. Nah itu adalah pace. Jadi salah satu khas Pacitan floranya yaitu ini pace. Nanti ada motif batik yang motif khas Pacitan itu motif pace. Salah satunya itu. Selanjutnya kita salah satu contohnya, contoh rakyat itu termasuk apa? Pahatan atau ukiran. Nah, biasanya terletak di mana? Di pintu. Di mana lagi? Di meja. Terus di kursi. Nah, seperti itu ya. Jadi ukiran, pahatan yang ada di pintu, ada di meja, ada di figura. Mungkin kalau figuranya ada ukirannya. Nah, itu termasuk contoh apa? Ukiran atau ragam hias itu. Nah, kalau yang tengah apa namanya? Batik. Bagus. Yang nomor 3 juga batik juga. Kalau kalian identifikasi, kalian lihat dari 1, 2, 3 itu yang nomor 3 yang paling kanan termasuk jenis ragam hias apa? Dari bentuk-bentuk objeknya yang ada di dalam. Apa? Bunga, apalagi? Daun, apalagi? Batang. Nah, itu termasuk apa? Ragam hias selain alam kan ada 4. Ini kita sedikit mengulang di kelas 7 ya, ada 4 jenis ragam hias. Yang paling kanan dia ada bunga, dia ada daun, dia ada batang. Itu termasuk ragam hias apa? Flora. Nah, seperti itu. Jadi flora ya. Yang pertama ada ragam hias apa tadi? Tumbuhan atau flora. Yang kedua di ini. Yang kedua ini ada flora. Ada selain flora apa? Fauna. Selain fauna baru dua jenis kita menemukan ragam hias flora, fauna. Dua lagi bentuk manusia, itu namanya apa? Figuratif itu bentuknya manusia. Dan yang ketiga, yang keempat itu ragam hias geometri. Nah, ini ragam hias flora terdiri dari bentuk-bentuk alam, bentuk-bentuk tumbuhan. Yang kedua, nah ini ragam hias fauna dari bentuk hewan. Segala jenis hewan masuk ragam hias fauna. Nah, ini geometris. Geometris kemarin apa? Kita mengulang kembali. Geometris, bentuk-bentuk yang beraturan atau terukur ya. Jadi bukan bentuk-bentuk bebas tapi bentuk-bentuk terukur. Nah, ini figuratif, bentuknya orang. Biasanya ini khas daerah Papua ataupun Kalimantan. Nah, ini ada 2 perubahan bentuk di ragam hias. Nomor gambar paling atas burung apa? Cendrawasih. Kita beralih ke gambar tengah. Sebelahnya burung cendrawasih. Itu
juga burung cendrawasih, tapi kita gunakan jadi bentuk yang baru. Namanya apa? Masih ingat perubahan bentuk menjadi bentuk lebih baru dan lebih bergaya. Kata kuncinya gaya. Bahasa Inggrisnya gaya apa? S T I L terus A lali. Nah, stilasi. Ya, yang pertama itu stilasi, perubahan bentuk menjadi lebih bergaya. Terus ke yang kanan, paling kanan, dari itu asalnya juga dari burung cendrawasih ya. Kita berubah bentuknya menjadi bentuk yang sederhana. Namanya apa? Masih ingat? Deformasi. Jadi ada dua perubahan bentuk dalam ragam hias. Yang pertama stilasi, itu penggayaan. Yang kedua itu apa? Deformasi adalah penyederhanaan. Nah itu nanti yang kita akan terapkan dalam mendesain. Kita pakai dua cara itu, stilasi atau deformasi, sesuai keinginan kami. Kemudian setelah kita tahu cara membuat ragam hiasnya, kita akan ke ragam hias khas Pacitan yang di awal sudah kami sebutkan. Ini yang belum tahu pace ini, ya. Tahu tak? Nah, ada yang pernah makan? Nah, gak enak, itu obat. Gak enak tapi obat. Namanya obat gak enak. Kalau enak itu permen. Oke, itu salah satu ragam hias khas Pacitan, diambil dari alam. Ini termasuk ragam hias apa? Dari 4 tadi. Flora. Nah, itu flora. Ada buah, ada apa lagi? Daun, ada apa lagi yang di sini yang ini? Batang. Ini ragam hias flora. Terus ragam hias motif ikan. Nah, jadi kalian membuat ragam hias itu tidak perlu mirip dengan aslinya. Sekedar bentuk, kelihatan bentuknya. Misalkan seperti ini ikan. Nah, ini kan nggak mirip aslinya ikan. Ya mirip tapi tidak detail. Ya, jadi kalian tidak perlu takut, tidak perlu untuk kesusahan nanti dalam berkarya mendesain. Itu sekreatif kalian. Kalian mau membuat seperti apa itu boleh. Dalam seni itu tidak ada salah, tidak ada benar. Jadi kalian mampu menuangkan kreativitas kalian ke dalam sebuah gambar. Nah, ini ragam hias geometris. Karena terukur, yang di paling kiri itu bentuk dasarnya apa? Bangun ruang apa? Bangun ruang.
Pak Citan. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Teguh Basuki selaku pengajar praktek dan Bapak Ihsan Mukti Surgawi sebagai pengajar seni budaya SMP Negeri Patigalambu. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke. Pak Ihsan bagaimana perasaannya? Perasaannya setelah mengadakan sesi supervisi kelas. Oke ya, silakan. Oke. Ketika sudah mengadakan supervisi kelas, bagaimana perasaannya Pak Ihsan? Ya, setelah supervisi, alhamdulillah lebih tenang, beda dengan mengajar biasa. Supervisi itu ada tantangan tersendiri, jadi lebih lega setelah supervisi. Oke. Bisa diceritakan kembali nggak pengembangan yang dilaksanakan di dalam kelas serta langkah-langkah yang Pak Ihsan laksanakan di dalam kelas? Ya, untuk pengembangan dalam kelas seperti biasa itu menggunakan metode project discussion. Kemudian ada diskusi juga di dalam pembelajaran. Kemudian itu mungkin bukan pengembangan lah ya, menerapkan apa yang sudah ada saya terapkan di pembelajaran. Kemudian langkah-langkahnya seperti biasa di awal itu ada kegiatan pembuka, itu termasuk doa, mengabsen, persepsi, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Masuk kegiatan inti itu nanti itu tadi ada sedikit pemaparan materi, kemudian membentuk kelompok untuk melaksanakan tugas mendesain itu tadi. Jadi akhiri dengan kegiatan penutup. Seperti biasa ada penilaian dari guru dan juga ada penilaian dari anak-anak sendiri dan juga memberikan kesimpulan tentang materi apa yang didapat, kemudian penutup seperti itu. Oke, menurut Pak Ihsan ini sudah baik nggak proses pelaksananya? Mungkin ada kekurangannya atau tidak ada? Ya, untuk pembelajaran yang saya laksanakan pasti ada kekurangannya, terutama anak-anak itu mungkin ada yang asik sendiri, jadi mungkin kekurangannya pengendalian kelas dari saya dan anak-anak mungkin agar lebih aktif kembali, jadi fokus ke pembelajaran, tidak semua, jadi sebagian kecil. Gitu ya Pak, jadi kekurangannya mungkin ada beberapa siswa yang kurang fokus, jadi dia asik sendiri, jadi mungkin karena saking banyaknya siswa mungkin kurang mengendalikan juga ya, kurang begitu mengendalikan. Oke. Mungkin bisa dijelaskan apa penyebab itu anak-anak itu kurang fokus atau ya yang seperti itu? Mungkin itu dari letak ya, jadi bapak guru di depan, anaknya di belakang, jadi terlalu jauh, jadi jangkauan ke belakang itu mungkin sedikit kurang terjangkau ya bapak guru. Kemudian mungkin ya minat anaknya itu sedikit untuk mata pelajaran semua. Oke, jadi penyebabnya. Oh gitu ya Pak, jadi mungkin ada rencana ke depan untuk memperbaiki pembelajaran? Ya, pasti rencana itu selalu ada untuk memperbaiki tentang masalah yang saya alami. Kira-kira kapan nih Pak Ihsan akan melaksanakan kegiatan yang sudah rencana memperbaiki itu? Mungkin mulai kapan akan dilaksanakan? Untuk perbaikan pertama dalam perencanaan dulu diperbaiki, kemudian proses itu diperbaiki untuk kelas yang lain dan juga pertemuan selanjutnya. Itu pasti untuk perbaikan saya insya Allah. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Ihsan nanti mendapat kelancaran dan menjadi sukses. Oke, terima kasih ya Pak Ihsan, mudah-mudahan sukses selalu. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Teguh Basuki selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik kepada kami semua. Baik, terima kasih Bu Lili dan Pak Ihsan atas izin kita bisa bertatap muka untuk melaksanakan pendampingan bulan keempat
Yang pertama dari penjelasan Pak Ihsan, ini ada tantangan di dalam kelas khususnya terkait pengelolaan kelas itu. Nah, ini memang tantangan yang sering dihadapi oleh banyak teman guru. Salah satunya di sekolahnya adalah Pak Ihsan Mukti Surgawi. Dan tentunya butuh rencana tidak lanjut bagaimana nanti pertemuan pembelajaran berikutnya pengelolaan kelas menjadi semakin lebih baik, lebih kondusif sehingga proses pembelajaran bisa dikembangkan lebih jauh mulai dimudahkan dalam belajar yang variatif, selanjutnya teknik, metode, pendekatan, langkah-langkah pembelajaran yang variatif pula, termasuk alat peraga, bantu atau media pembelajarannya dimudahkan perlu yang variatif dan inovatif. Yang terakhir, dimungkinkan rencana evaluasi pembelajaran itu teknik, bentuk, dan jenisnya juga harus variatif sesuai dengan profil atau gaya belajar siswa yang pandemi belajar. Nah, kalau ini dimungkinkan nanti akan mendukung situasi kelas, kondisi anak menjadi lebih kondusif dalam hal pengelolaan kelas, dimungkinkan akan menjadi lebih baik dan lancar. Untuk guru ini saya amati proses pasca observasi ini sudah cukup untuk cukup banyak. Hanya ada sisi kekurangan ketika menggali data di tahapan identifikasi. Ini perlu lebih dalam lagi mengapa pengelolaan kelas belum bisa maksimal, dari siswa hambatannya apa, dan mungkin juga dari guru hambatannya apa, untuk digali lebih dalam nanti dengan harapan data yang dikumpulkan di diri menjadi semakin lengkap dan menyeluruh, dan ini akan membantu khususnya Pak Ihsan untuk menyusun rencana tindak lanjut yang lebih lengkap. Saya kira itu ini yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Bapak Teguh, terima kasih atas umpan baliknya. Demikian tadi hasil wawancara pasca observasi beserta Bapak Ihsan Mukti Surgawi yang ditemani oleh Bapak Teguh Basuki selaku pengajar praktek. Terima kasih ya Pak Ihsan, Pak Teguh, mudah-mudahan semua sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.